Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membacakan bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama adalah biografi Al-Thayyib Saleh. Ketika Thayyib mulai menulis sastra, pencipta novel berbahasa Arab beredar di orbit dari apa yang diproduksi oleh para novelis besar Mesir seperti Taufik Al-Hakim, Yahya Haki, Nagui Mahfuz, Yusuf Idris. Namun Al-Thayyib mampu menciptakan dunia seninya sendiri. Al-Thayyib memanggil secara tertulis lingkungan lokalnya dengan mitos dan kesederhanaan cara hidup di dalamnya. Tetapi berkat budayanya yang dalam, dia mengajukan pertanyaan abadi tentang keberadaan dan ketiadaan yang meluas bersamanya untuk memasukkan kesulitan peradaban yang membentuk konsep Renaissance dan membatasinya pada hubungan timur dan barat. Al-Thayyib Saleh lahir pada 12 Juli 1929 di wilayah Marwe, Sudan Utara, di desa Karmakol, dekat desa Diba Al-Fora, salah satu desa suku Rakabia tempatnya, dan meninggal di sebuah rumah sakit di ibu kota Inggris, London, tempat dia menginap pada malam hari Rabu 18 Februari 2009. Dia tinggal di awal kehidupannya dan masa mudanya di Sudan dan memperoleh gelar Bachelor of Science dari Universitas Khartoum dan pergi ke Inggris untuk melanjutkan studinya. Dan di sana dia mengubah jurusannya untuk mempelajari ilmu politik dan kemudian bekerja di bidang media, khususnya di stasiun radio BBC. Di sana dia berkenalan dengan orang Arab terkenal, Danish Johnson Davis, yang memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang sastra Arab, dan berkat persahabatan yang dalam di antara mereka, Danish memotivasi dia untuk menulis Musim Migrasi ke Utara, yang dia terbitkan beberapa di antaranya dalam bahasa Inggris di majalah Voices yang diterbitkan oleh Danish. Pada tahun 60-an, Thayyib Saleh bekerja di Beirut dan mulai pada tahun 1966 menerbitkan novelnya dalam bahasa Arab sebelum diterbitkan dalam sebuah buku independen oleh Dar Al-Auda di Beirut pada tahun yang sama. Kemudian dalam edisi populer dari rangkaian novel tersebut, Al-Hilal Mesir dan Pengantar oleh kritikus terkemuka oleh Al-Hilal di Mesir dan Pengantar oleh kritikus terkemuka Raja Al-Nakas. Sejak pertama kali diterbitkan, novel tersebut telah membuat pengarangnya menjadi terkenal sehingga mengurangi pengalaman fisiknya, termasuk karya-karya lain termasuk Dumawat Hamed, Marwid, dan kemudian Mansi yang ditulisnya dalam bukunya. Tidak ada yang tahu rahasia di balik kesuksesan gemilang Musim Migrasi ke Utara. Apakah sifat dari topik berduri yang memperbarui pertanyaan untuk menghadapi timur dan barat, atau kontennya yang berani, yang penuh dengan semua hal yang tabu, serta teknik artistiknya yang tinggi dan narasinya yang manis yang jarang diulang, atau kedalaman pengetahuan penulis dalam bahasa Arab memberinya pesona yang tak tertahankan, termasuk pahlawannya Mustafa Said yang diabadikan dalam literatur seperti halnya Othello yang mengabadikan sang pahlawan dari Shakespeare. Musim Migrasi ke Utara dipilih sebagai salah satu dari 100 novel terbaik abad ke-20 di tingkat dunia Arab dan mendapatkan pengakuan dan penerimaan internasional dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Lebih dari itu, novel itu dilarang di beberapa negara Arab karena isinya yang berani, dan pemerintah Presiden Sudan yang digulingkan Omar Al-Bashir menuduhnya 20 tahun lalu karena mengejek nilai-nilai masyarakat Sudan dan ketidakmampuannya untuk menyampaikan gambaran realistis dan jujur tentang ciri-ciri kehidupan di Sudan. Paradoks yang luar biasa adalah bahwa terlepas dari semua tuduhan pelarangan dan penyensoran, novel tersebut telah menjadi teks sentral dalam sastra Arab pada umumnya dan dalam sastra Sudan, yang penciptanya masih mencari kebebasan dari mitos Thayyib Saleh yang begitu bermasalah dengan reduksi tersebut. Karena sifatnya yang rendah hati, dia sering berkata, "Saya tidak pantas, percayalah, saya harap demikian." Karena itu bukan kesopanan palsu tetapi perasaan yang tulus, dan saya heran ketika orang meminta saya untuk berbicara karena saya melakukannya. Tidak menemukan sesuatu yang baru untuk dikatakan. Saya telah menulis sesuatu tetapi saya tidak merasakan bahwa saya memiliki hikmat. Saya dibedakan olehnya dari ciptaan Tuhan lainnya, dan saya tinggal di sebuah lingkungan di sebuah desa di Sudan Utara. Saya pikir semua orang lebih bijaksana dari saya. Keluarga saya, paman saya, sepupu saya, kami termasuk lingkungan pertanian, dan sebagian dari keluarga saya adalah ulama dan sarjana. Saya terus merasakan ini, dan saya mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini.
Pada setiap kunjungan ke keluarga saya merasa demi Tuhan bahwa setiap petani di negara ini lebih bijaksana daripada saya. Oleh karena itu saya terus berjalan di dunia ini dengan perasaan ini. Dan siapapun yang memiliki pemilik Marriott tahu bahwa rahasia sebenarnya dari reputasinya terkait dengan pertapaannya, yaitu arketisme sejati dan upayanya yang terus-menerus untuk hidup hanya dengan keinginan untuk melarikan diri dari cobaan menulis. Oleh karena itu, meskipun setiap orang mendesak untuk tidak terlibat dalam penulisan biografi, meskipun dunia manusia berkembang dan banyak pengalamannya bekerja di dalam lembaga internasional, terutama UNESCO, dan perpindahannya antara beberapa ibu kota termasuk London, Beirut, Kairo, Doha, dan Riyadh, serta pengembaraan permanennya dan perjalanannya yang tidak berhenti. Sepanjang karirnya dia menciptakan mitos di mana tidak menyerupai siapapun atau bentrok dengan siapapun, dan dia tidak memiliki afiliasi politik yang mencegahnya untuk berbuat atau terlibat dalam kehidupan meskipun posisinya jelas terhadap kekuatan politik Islam. Yang dia umumkan dalam sebuah pernyataan terkenal, artikel yang dia tulis dengan tangannya, Salvation Government berkuasa di Sudan, yang berjudul Dari Mana Asalnya. Namun demikian, di tahun-tahun terakhirnya ia menanggapi undangan rezim Presiden Sudan yang terisolasi Umar al-Bashir untuk berpartisipasi dalam kegiatan Khartoum, ibu kota budaya Arab, dan melompati kontradiksi ini, dan sebelum meluncurkan hadiah untuk sastra yang menyandang namanya, bias terhadap keinginan yang ia tolak setengah abad untuk memulihkan hubungan dengan tanah airnya dan rakyatnya, seolah-olah ia ingin sebelum ia menghabiskan 1 tahun 2009 mengembalikan biografi pahlawannya Mustafa Said dan mimpinya yang konstan untuk kembali sampai ke akarnya. Landasan teori psikologi sastra. Kajian sastra yang bersifat interdisipliner mengalami kemajuan yang mempertemukan ilmu sastra dengan ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, gender, dan sejarah. Dari pertemuan tersebutlah lahirlah berbagai macam pendekatan, antara lain psikologi sastra, sosiologi sastra, antropologi sastra, kritik sastra feminis, dan new historism. Selain itu juga melahirkan beberapa kerangka teori yang dikembangkan dengan hubungan erat antara sastra dengan beberapa disiplin tersebut, seperti psikoanalisis, psikologi pengarang, psikologi pembaca, sosiologi pengarang, sosiologi pembacaan, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa pengertian tentang psikologi sastra yang dikemukakan oleh para ahli. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Psikologi sastra adalah analisa terhadap sebuah karya sastra dengan menggunakan pertimbangan dan relevansi ilmu psikologi. Ini berarti penggunaan ilmu psikologi dalam melakukan analisa terhadap karya sastra dari sisi kejiwaan pengarang, tokoh, maupun para pembaca. Endaswara, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang karya sastra akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Psikologi sastra menurut Kinayati adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan begitu juga pembaca dalam memahami karya juga tidak akan lupa dari kejiwaannya masing-masing. Rene Walek dan Austin Warren, psikologi sastra merupakan 4 pengertian, yaitu psikologi sastra adalah pemahaman kejiwaan penulis sebagai pribadi atau tipe. Psikologi sastra adalah pengkajian pengkajian terhadap proses kreatif dari karya sastra tersebut. Psikologi sastra adalah analisa terhadap hukum-hukum psikologi yang diterapkan dalam suatu karya sastra. Psikologi sastra adalah studi atas dampak sastra terhadap kondisi kejiwaan dari pembaca. Pengertian pertama dan kedua merupakan bagian dari psikologi seni dengan fokus pada pengarang dan proses kreativitasnya. Pengertian ketiga terfokus pada karya sastra yang dikaji dengan hukum-hukum psikologi. Sedangkan pengertian keempat terfokus pada pembaca yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Tujuan utama dari psikologi sastra adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terdapat dalam sebuah tulisan. Secara hakiki, karya sastra memberikan cara untuk memahami perubahan, kontradiksi, dan berbagai penyimpangan dalam masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan kondisi kejiwaan. Setiap pengarang sering menambahkan pengalamannya sendiri dalam karya sastra yang diciptakannya, dan terkadang pengalaman tersebut sama dengan yang dialami oleh orang lain atau penikmat karya sastra. Menurut Endaswara, terdapat 3 langkah dalam memahami teori psikologi sastra, yaitu melalui pemahaman teori-teori psikologi, kemudian dilakukan analisis terhadap suatu karya sastra.
Lalu yang kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian, kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk digunakan. Yang ketiga adalah secara stimulan menemukan teori dalam objek penelitian. Tanpa kehadiran psikologi sastra, dengan berbagai acuan kejiwaan, kemungkinan pemahaman sastra akan timpang. Psikologi sastra juga dapat digunakan dalam memahami sastra secara proporsional. Dengan kata lain, psikologi sastra merupakan suatu bentuk pemahaman karya sastra yang dilakukan dengan pendekatan psikologis. Menurut Semi, pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertolak dari asumsi bahwa suatu karya sastra selalu saja membahas tentang peristiwa kehidupan manusia. Untuk melihat dan mengenal manusia lebih dalam dan lebih jauh diperlukan psikologi. Lalu selanjutnya adalah psikoanalisis. Pembagian kepribadian manusia atas 3 unsur dicetuskan oleh Sigmund Freud dalam Tani Putra 2005 halaman 44. Dengan aliran psikologinya yang disebut psikoanalitik atau psikoanalisis, unsur pembentuk sang atau aku ini jangan dipandang sebagai 3 unsur yang terpisah, melainkan fungsi kepribadian secara keseluruhan dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Menurut Freud, tujuan pokok dilakukan analisis terhadap aspek-aspek kejiwaan manusia bukan untuk mendapatkan teknik penyembuhan gangguan jiwa, tetapi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai kehidupan kejiwaan pada umumnya. Itulah sebabnya pembahasan tentang kepribadian menjadi dominan dalam psikoanalisis. Lalu menurut ia juga, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tidak sadar. Freud mengemukakan gagasannya bahwa kesadaran merupakan sebagian kecil dari kehidupan mental, sedangkan bagian besarnya adalah ketidaksadaran. Berbagai kelainan tingkah laku dapat disebabkan karena faktor-faktor terdapat dalam alam ketidaksadaran ini. Bagian ini mencakup segala sesuatu yang tidak kita sadari, tetapi mendorong perkataan, perasaan, dan tindakan kita. Karena itu, untuk mempelajari jiwa seseorang, kita harus menganalisis jiwa orang itu sampai kita dapat melihat alam ketidaksadarannya yang terletak jauh di dalam jiwa orang tersebut, tertutup oleh alam kesadaran. Sehubung dengan eksperimen-eksperimen yang dilakukan Freud dan teori yang dikemukakannya, maka psikoanalisa dikenal dengan 3 aspek, yaitu psikoanalisa sebagai teori kepribadian, sebagai teknik evaluasi kepribadian, dan sebagai teknik terapi. Sesuai dengan masalah yang akan dianalisis, maka dari ketiga aspek tersebut yang akan dibicarakan adalah teori kepribadian. Psikoanalisis sebagai teori kepribadian. Teori kepribadian, psikoanalisa merupakan salah satu aliran utama dalam sejarah psikologi. Psikoanalisa adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia, dan metode psikoterapi. Menurut Freud, lapisan kesadaran jiwa itu kecil dan analisis terhadapnya tidak dapat menerangkan masalah tingkah laku seluruhnya. Freud juga berpendapat bahwa energi jiwa itu terdapat dalam ketidaksadaran yang berupa insting-insting atau dorongan-dorongan. Dalam usahanya menjelaskan struktur kejiwaan, Freud membandingkan jiwa-jiwa manusia dengan gunung es, di mana bagian lebih kecil yang muncul di permukaan dan menggambarkan daerah ketidaksadaran. Di dalam daerah ketidaksadaran itu ditemukan dorongan-dorongan, nafsu-nafsu, ide, dan perasaan yang ditekan. Sigmund Freud mendeskripsikan kepribadian ada 3 pokok pembahasan, yaitu sistem kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang sistem kepribadian. Dalam teori psikoanalisa, kepribadian dipandang sebagai struktur kejiwaan yang terdiri dari ide, ego, dan superego. Ketiga sistem ini satu sama lain saling berkaitan, berkolaborasi, serta membentuk totalitas dan tingkah laku manusia. Novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella, yang dalam bahasa Jerman novelle, dan dalam bahasa Yunani yaitu novellus. Kemudian setelah masuk ke Indonesia berubah menjadi novel. Novel merupakan karya fiksi yang mengungkapkan aspek-aspek kemanusiaan yang lebih mendalam dan disajikan dengan halus. Novel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelakunya. Dalam The American College dikatakan bahwa novel adalah salah satu cerita fiksi dengan panjang tertentu, melukiskan para tokoh, gerak, serta dengan keadaan kehidupan nyata representatif dalam suatu alur atau suatu kehidupan yang agak kacau dan kusut. Novel merupakan bentuk karya sastra yang paling populer di dunia. Bentuk karya sastra ini paling banyak beredar dikarenakan daya komunikasinya yang luas pada masyarakat.
Novel dalam arti umum berarti cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas, yaitu cerita dengan plot dan tema yang kompleks, karakter yang banyak, dan setting cerita yang beragam. Novel merenungkan dan melukiskan realitas yang dilihat, dirasakan dalam bentuk tertentu dengan pengaruh tertentu atau ikatan yang dihubungkan dengan tercapainya gerak-gerik hasrat manusia. Novel memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah menceritakan sebagian kehidupan manusia, kehidupan yang luar biasa. Terjadinya konflik hingga menimbulkan perubahan nasib. Terdapat beberapa alur atau jalan cerita. Terdapat beberapa insiden yang mempengaruhi jalan cerita. Perwatakan atau penokohan dilukiskan secara mendalam. Dalam setiap karya sastra fiksi, terutama novel, mempunyai unsur-unsur pendukung, baik dari karya sastra ini atau unsur intrinsik, atau dari luar karya sastra, unsur ekstrinsik, yang secara tidak langsung sangat mempengaruhi cerita dari karya sastra tersebut.